Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam video pastoral pada saat ini, di mana saya ingin mengangkat satu tema menjadi orang nomor 2. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudaraku, apakah kita selalu harus menjadi orang nomor 1? Memang menyenangkan kalau kita semua bisa menjadi orang nomor 1 atau menjadi orang pertama. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Harus ada yang menjadi juara 2, juara 3. Harus ada orang yang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Tidak semua orang bisa menjadi jenderal dalam sebuah pasukan tentara. Hanya ada satu jenderal. Tidak semua menjadi ketua atau pemimpin. Hanya ada satu ketua, satu pemimpin. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, tidak semua orang dipanggil menjadi orang nomor 1. Yohanes Pembaptis bukanlah orang nomor 1. Dia juga tidak berusaha menjadi orang nomor 1. Dia cukup puas dengan menjadi orang yang kedua. Dia bukanlah Mesias, juga bukan Elia, juga bukan nabi yang akan datang. Mereka, orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat dalam pandangan orang Israel. Mesias sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Tapi Yohanes Pembaptis tidak berusaha menyamar sebagai mereka. Yohanes Pembaptis juga tidak meniru mereka. Biasanya saudaraku, orang itu suka meniru-niru orang hebat. Ada banyak nabi yang berpakaian seperti Nabi Elia. Mereka ingin seperti nabi yang hebat itu. Tapi masalahnya adalah yang sama hanya pakaiannya, yang sama hanya luarnya, tetapi isinya berbeda. Yang sama hanya casingnya, tapi speknya itu berbeda. Saudaraku, saat ini ada banyak sekali orang ingin menjadi orang yang nomor 1, menjadi pengusaha yang hebat, ingin menjadi seperti Dr. B yang luar biasa, ingin menjadi istri yang hebat seperti dia, ingin usahanya maju seperti dia. Saudara, kita memang mesti punya cita-cita. Tetapi ingatlah, tidak semua orang akan menjadi orang hebat dalam dunia ini. Kita tidak semua bisa menjadi orang nomor 1. Mungkin kita harus puas menjadi second person. Contoh di Alkitab sangat banyak. Hawa adalah second person, orang kedua. First personnya, orang pertamanya adalah Adam. Tapi dapatkah kita bayangkan seandainya tidak ada Hawa? Kalau Hawa tidak ada, kita mungkin tidak akan secantik dan segagah sekarang ini. Kalau tidak ada Hawa, kita mungkin akan berbulu lebat dan berekor seperti di kebun binatang. Hawa hanyalah second person, orang kedua. Tapi perannya itu sangat penting. Dia cukup bahagia dengan posisi sebagai orang yang kedua. Imam Harun contoh yang lain. Imam Harun hanyalah second person, orang kedua. Kaleb juga hanyalah second person, orang kedua. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama hanyalah orang-orang kedua atau second person. Yohanes Pembaptis adalah orang kedua. Dia lahir dan melayani sebagai second person, yakni mempersiapkan jalan bagi Kristus. Kristuslah yang menjadi first personnya, orang nomor 1-nya. Tetapi Yohanes Pembaptis puas. Dia puas menjadi orang nomor 2. Dia tidak berusaha untuk mengambil posisi sebagai Mesias.
berusaha mengambil posisi sebagai Elia, atau berusaha meraih posisi sebagai nabi yang akan datang. Enggak. Dia mengatakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dia mengakui, saya tidak lebih daripada suara. Sangat berbeda sekali dengan Kristus yang adalah firman. Dia hanyalah suara. Dia datang bukan untuk mengajarkan etika, tetapi untuk mengarahkan manusia kepada Kristus. Dia cukup puas dengan posisi sebagai orang kedua. Saudaraku, kalau kita menyadari akan kebenaran ini, maka kita akan selalu bersyukur atas kondisi kita saat ini. Ada banyak sekali orang yang tidak bisa bersyukur atas keadaannya sekarang karena dia merasa saya mesti lebih dari orang lain, saya mesti menjadi orang nomor satu dalam keluarga saya, menjadi orang nomor satu dalam gereja, menjadi orang nomor satu di pekerjaan saya, dan akhirnya dia jatuh ke dalam ambisi-ambisi yang merusak, bahkan menghalalkan segala macam cara. Kalau Yohanes Pembaptis tidak puas hanya dengan menjadi orang kedua, maka dia akan mengatakan, akulah Mesias, akulah Nabi Elia, atau akulah Nabi yang akan datang. Dia akan memuliakan dirinya sendiri, walaupun untuk itu dia mesti berdusta. Tapi Yohanes Pembaptis tidak melakukan hal tersebut. Saudaraku, Tuhan itu sudah menetapkan seseorang akan menjadi orang pertamakah, atau orang pentingkah, atau menjadi orang yang kedua. Para pemimpin juga dipilih oleh Allah sendiri. Kita tidak perlu ngotot untuk meraih apa yang bukan diperuntukkan untuk kita. Melainkan mari kita bersyukur untuk kondisi kita pada hari ini. Kita bersyukur untuk kondisi ekonomi sebagaimana adanya hari ini. Bersyukur untuk kondisi kesehatan sebagaimana adanya hari ini. Bersyukur untuk kondisi pekerjaan karir sebagaimana adanya pada hari ini. Kita kerjakan yang terbaik. Kita kerjakan sebaik-baiknya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada diri kita. Tapi jangan menjadi kecewa kalau saudara tidak menjadi orang nomor satu dalam perusahaan, atau menjadi orang nomor satu dalam keluarga, atau menjadi orang nomor satu di dalam keluargamu, atau dimanapun itu. Syukurilah semua pemberian yang Tuhan berikan. Walaupun saudara bukan orang hebat dalam pandangan dunia, tapi kalau saudara punya hati yang bersyukur untuk semua yang saudara miliki, maka saudara adalah orang saleh yang sangat besar di dalam dunia ini. William Law mengatakan, tahukah Anda siapa orang kudus yang paling besar dalam dunia ini? Dia berkata, orang yang paling besar dalam dunia ini bukan orang yang paling banyak berdoa, juga bukan orang yang paling banyak puasa, juga bukan orang yang hidup paling lama, tetapi orang yang paling besar di dunia ini adalah orang yang paling dan selalu bersyukur kepada Allah, yang hatinya selalu siap untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan kepada dia. Amin.